Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, teman-teman, berjumpa kembali kita di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman untuk melakukan apa? Iya, betul sekali. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, Bapak persilahkan teman-teman membaca doa. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar tentang negeriku, ya, atau berkaitan dengan, ya, sesuai dengan gambar yang teman-teman bisa lihat. Kita belajar tentang negara kita, negara Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau dan bersatu menjadi sebuah negara, ya, namanya negara Indonesia. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ya, banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, berkaitan dengan perbedaan pulau, perbedaan wilayah, maka Indonesia memiliki keragaman, ya. Orang-orangnya berbeda, oleh karena itu kita belajar tentang menghargai perbedaan. Ya. Baik, apa sih yang kita hargain? Ya, teman-teman, kita perlu ketahuin bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali suku-sukunya. Ya, mungkin teman-teman semua berbeda suku, ya. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda mungkin, ada yang suku Bugis. Ya, nah semua itu berbeda-beda. Setiap suku punya karakter, punya perbedaan, punya tabiat atau kebiasaan yang semua itu sudah menjadi ciri khasnya. Nah, kita sebagai manusia harus bisa menghargai itu semua. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tetap bersatu, ya. Kalau kita mengedepankan perbedaan-perbedaan, yang ada adalah pertikaian semua, ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menghargai setiap perbedaan. Nah, teman-teman bisa dilihat, ya, dari gambar yang Bapak tampilkan. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat ciri atau perbedaan suku-suku, bagian dari suku yang ada di Indonesia ini. Contohnya, ya, Pak Sami, ya, berasal dari Maluku, punya ciri khas tersendiri. Kemudian Pak Encep berasal dari Sunda, nah, punya ciri khas juga. Nah, Pak Made berasal dari Bali, dia juga punya ciri khas. Nah, Pak Udin berasal dari Betawi, punya ciri khas perbedaan, ya. Nah, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, kalau kita lihat semuanya berbeda-beda, ya. Warna kulitnya, bentuk raut wajahnya, kemudian cara berpakaiannya, nah semua itu berbeda-beda. Namun di dalam perbedaan itu kita tetap harus mengedepankan namanya persatuan supaya negara kita ini tetap kuat. Makanya di lambang negara kita, ya, ada burung Garuda, kemudian mencengkeram sebuah tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, ya, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya yang dikedepankan adalah persatuan, bukan mengedepankan kesukuan, bukan mengedepankan warna kulit, ya. Nah, semua itu harus disatukan. Kita memiliki visi yang sama untuk memajukan Indonesia. Baik, teman-teman, berkaitan dengan bagaimana bergaul sesama manusia, ya, ternyata Islam juga
mengajarkan akhlak bagaimana kita berbuat kepada sesama manusia, kepada orang lain. Ya, dimana dalam sebuah potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perintah berakhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah tingkah laku atau perbuatan kita. Berbeda dengan norma. Norma itu sesuatu yang umum di masyarakat, tetapi kalau akhlak itu adalah perbuatan yang sudah diatur baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui contoh dari hadis Nabi dan juga perlakuan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tentang akhlak. Ya. Lalu bagaimana kita berakhlak yang baik itu kepada orang lain? Nah, cara Islam menghargai perbedaan, ya, karena kita di dunia ini berbeda-beda. Ada yang sukunya Jawa, ada yang sukunya Madura, ada yang sukunya Melayu, ada yang sukunya Bugis. Ya, banyak sekali di Indonesia ini terutama, ya, banyak sekali perbedaan. Setiap suku punya kebiasaan tersendiri. Nah, itu semua harus kita bisa menyatukan. Nah, Islam tentu mengajarkan cara agar tetap bisa menerima antara yang satu dengan yang lainnya, menghargai, ya. Caranya yang pertama adalah menjaga kerukunan kepada sesama manusia. Artinya kita berteman tidak memandang sukunya, tidak memandang warna kulitnya. Semua kita, selama dia berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik juga kepada mereka. Ya, itu anjuran di dalam Islam, ya. Kalau berteman jangan pilih-pilih, ya, tidak boleh pilih-pilih teman, tapi semuanya diteman selama dia juga melakukan kebaikan kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah tidak mengolok-olok orang lain, ya. Tidak boleh memperolok teman kita. Mungkin dia punya kekurangan, mungkin dia ada yang berbeda. Kita harus bisa menghargai perbedaan itu, ya. Jangan sampai kekurangan fisiknya atau kelebihan fisiknya dan juga kelebihan-kelebihan yang lainnya kita olok-olok, karena itu bisa menjadikan kita bermusuhan, ya. Nah, tidak boleh mengolok-olok, ya. Teman-teman bisa lihat gambar ini, ya. Tuh, dua orang sedang memperolok teman-temannya. Ini tidak baik, ya. Dia mengolok-olok. Nah, teman itu loh yang di depan kita kayak badak, badannya gede. Ini kan itu tidak boleh, ya, memperolok teman-teman, memperolok orang lain. Nah, ya, seperti di gambar yang Bapak tampilkan, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Jangan sampai sesama teman kita saling mengejek, karena nanti kalau kita sering mengejek kita akan banyak musuh, ya. Sementara kita hidup ini tidak boleh mencari musuh, kita harus mencari kawan yang banyak. Baik, teman-teman, demikianlah cara Islam dalam menjaga atau menghargai perbedaan-perbedaan. Kita hidup di dunia ini, perbedaan itu untuk saling mengenal, ya. Kalau kita belum kenal, kita tidak sayang. Oleh karena itu, ketika kita belum kenal, berusahalah untuk mengenal. Nah, baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.